Saya Rolando Sambuaga dan pemirsa, seperti yang Anda saksikan saat ini adalah proses penandatanganan ya terkait dengan perjanjian kerjasama antara kedua negara Australia dan Indonesia. Ya, Presiden Prabowo terima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Negara pada hari ini, pemirsa. Tadi pagi disaksikan bahwa upacara penyambutan sudah berlangsung dari pukul 9 pagi ya. Dan saat ini Anda sedang menyaksikan di mana kedua pemimpin negara sedang melakukan penandatanganan. Your Excellency, Mr. President, and Honorable Prime Minister, may we kindly invite you to present the signed agreement to the members of the press. Thank you. Ya, dilansir dari laman resmi Kedutaan Besar Australia, Perdana Menteri Albanese akan berada di Indonesia pada 5 hingga 7 Februari 2026. Dan tujuan dari kedatangan Perdana Menteri Australia ini yaitu adalah untuk menandatangani Traktat Australia-Indonesia mengenai keamanan bersama. Dan baru saja selesai proses penandatanganan, pemirsa. The President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Australia to be seated as we will proceed with the second agenda, and that is the signing of the Danantara Memorandum of Understanding. And we kindly invite the Minister of Investment and Downstreaming of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Rosan Perkasa Roslani, and the Minister for Foreign Affairs of Australia, Senator the Honourable Penny Wong, witnessed by the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Australia. Excellencies, may you please rise. We will do an exchange of the agreements. As the Minister of Investment and Downstream of the Republic of Indonesia, and the Minister of Ya, pemirsa, seperti diketahui bahwa selain untuk kerjasama begitu ya antara Indonesia dan Australia, atau selain keamanan regional, Indonesia dan Australia bekerjasama juga dengan erat di berbagai bidang termasuk di perdagangan dan investasi, pendidikan dan pembangunan. Ya, kita lihat Menteri Investasi Republik Indonesia juga Rosan Perkasa Roslani sudah menandatangani perjanjian. Dan Perdana Menteri Albanese juga ini didampingi oleh Menteri Luar Negeri ya, Senator Dr. Penny Wong, dan seterusnya, pemirsa. Ya, demikian tadi kita sudah lihat bahwa kedua pemimpin negara, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese baru saja meninggalkan ruangan dalam menandatangani Traktat Australia Indonesia mengenai keamanan bersama.
Dan selanjutnya pemirsa, seperti Anda saksikan di layar televisi Anda bahwa sesaat lagi kedua pemimpin negara, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese ini sepertinya akan segera melakukan konferensi pers begitu untuk menemui para wartawan di istana terkait dengan kunjungan Perdana Menteri Australia di Indonesia. Persiapan masih terus dilakukan, pemirsa. Ya, kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese adalah untuk menandatangani Traktat Australia-Indonesia mengenai keamanan bersama. Ya, seperti kita ketahui, traktat ini mencerminkan persahabatan, kemitraan dan kepercayaan yang mendalam antara Australia dan Indonesia. Ya, hal ini juga akan membawa kerjasama Australia-Indonesia ke tingkat yang baru demi keamanan bersama di kawasan ini. Ya, kita lihat tadi Perdana Menteri Albanese juga didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Senator Johan Penny Wong. Selain keamanan regional, Indonesia dan Australia juga bekerja sama dengan erat di berbagai bidang, ya, termasuk perdagangan, investasi, pendidikan dan juga pembangunan. Ya, kita lihat persiapan kedua pemimpin negara menuju podium masih terus dilakukan, pemirsa. Ya, sebagaimana rilis dari Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, pertemuan ini menjadi momentum begitu, ya, momentum penguatan hubungan bilateral yang selama ini topang kerjasama di berbagai sektor, terutama di pendidikan dan ekonomi. Ya, jika kita lihat ini dikutip dari data Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government, ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Australia terus berkembang, ya, pemirsa. Nah, hal ini ditandai dengan peningkatan mobilitas pelajar, kerjasama kampus, hingga lonjakan nilai perdagangan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Ya, sebelumnya pemirsa, sebelum pertemuan hari ini diketahui bahwa Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tepatnya pada Mei tahun lalu, ya, tahun 2025. Disusul dengan kunjungan balasan oleh Presiden Prabowo Subianto ke Australia ini pada November 2025 kemarin lalu. Ya. Dan berdasarkan laman resmi dari Kedutaan Besar Australia bahwa Perdana Menteri Anthony Albanese ini akan berada di Indonesia mulai dari tanggal 5 hingga 7 Februari 2026 ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan kedatangan ini adalah untuk menandatangani traktat atau, ya, sejumlah kerjasama begitu antara Indonesia dan Australia di bidang keamanan terutama. Dan salah satu traktatnya ini Australia Indonesia ini mengenai keamanan bersama, ya. Dan memang ini juga sudah melakukan beberapa kerjasama juga, ya, di antara di bidang perdagangan, investasi, di bidang pendidikan juga, ya, pemirsa, ya. Hingga kerjasama di bidang ekonomi. Ya, kalau kita lihat kerjasama di bidang pendidikan begitu, ya, pemirsa, ini hubungan pendidikan menjadi salah satu pilar utama kemitraan Indonesia dan Australia. Kita ketahui pada 2025 ada sekitar 24.000 mahasiswa Indonesia ini tercatat belajar di berbagai perguruan tinggi di Australia. Secara total, ini lebih dari 200.000 warga Indonesia ini pernah menempuh pendidikan di negara ini.
Indonesia juga menjadi salah satu sumber mahasiswa internasional terbesar bagi Australia. Pemerintah Australia setiap tahun menyediakan sekitar 220 beasiswa dan program jangka pendek melalui skema Australia Awards Indonesia. Sejumlah universitas Australia juga mulai membuka kampus dan program kerjasama di Indonesia, di antaranya Monash University di Jakarta, Western Sydney University di Surabaya, dan Deakin University di Bandung. Nah, kehadiran kampus-kampus ini juga menjadi bagian dari komitmen Australia dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Selanjutnya kalau kita lihat kerjasama ekonomi, pemirsa ya, di sektor ekonomi ini hubungan Indonesia-Australia ditopang oleh Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICEPA yang mulai berlaku pada Juli 2020 lalu. Perjanjian ini disebut mendorong peningkatan perdagangan dan investasi antar kedua negara. Ya, kita lihat nilai perdagangan dua arah ini meningkat signifikan ya, dari 12,91 miliar dolar Australia pada 2020 ini menjadi 35,38 miliar dolar Australia pada akhir 2024. Sepanjang 2024, Australia ini tercatat sebagai negara ke-9 dengan nilai perdagangan dua arah terbesar dengan Indonesia, yaitu senilai 16,13 miliar dolar Australia. Ya, kita lihat di layar televisi Anda, pemirsa, bahwa saat ini tampak sejumlah menteri ya dari Australia dan juga Kabinet Merah Putih. Nah, kita lihat saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sudah tiba di podium. We kindly invite to deliver the first remark the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Perdana Menteri Australia, Saudara Anthony Albanese, dengan para menteri dan pejabat tinggi, rekan-rekan media yang saya hormati. Saya sangat gembira dapat menyambut kembali sahabat saya, Perdana Menteri Albanese di Jakarta. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk membalas sambutan hangat yang saya terima saat berkunjung ke Sydney pada bulan November 2025 yang lalu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat Hari Australia yang jatuh pada tanggal 26 Januari tahun 2026. Australia adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra strategis Indonesia. Australia dan Indonesia juga mempunyai hubungan yang cukup panjang, hubungan persahabatan. Kita juga selalu ingat bahwa Australia mendukung perjuangan kemerdekaan kita dari sejak awal proklamasi kita pada tahun 45. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat
dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak, dan kita tidak ingin punya musuh manapun. Untuk itu, kami meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerjasama di kawasan kita. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese juga membahas berbagai agenda prioritas bersama. Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara, guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, boksit, dan emas. Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia, dan antara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya. Perdana Menteri Albanese dan saya juga membahas kerjasama di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil. Saya juga mengundang Australia untuk mendukung upaya kita dalam memperkuat sistem pendidikan Indonesia melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru dan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di universitas-universitas dan sekolah-sekolah baru yang sedang kami bangun. Dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui Australia Awards Garuda Scholarship dalam mendukung upaya tersebut. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia. Untuk itu saya mengusulkan perluasan Mutual Recognition Agreements bagi sertifikasi profesi, sehingga para profesional Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak bagi perekonomian Australia. Sebagai penutup, saya mengundang Perdana Menteri Albanese untuk menghadiri Ocean Impact Summit di Bali pada bulan Juni tahun ini. Saya yakin kehadiran Perdana Menteri akan membantu memastikan KTT tersebut menghasilkan capaian yang nyata, dalam juga mendorong kerjasama kita di bidang kelautan. Kita memahami bahwa laut adalah kepentingan bersama bagi semua negara, apalagi kedua negara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. At this time, we're honored to invite the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese, to address the statement. Well, Terima kasih, Bapak President, and thank you for your generous words and your very warm welcome here to Jakarta, my friend. I am very pleased to be back here for my 5th visit as Prime Minister of Australia. No country is more important to Australia or to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. We share a deep trust
and an unbreakable bond as neighbours, partners and friends. In this spirit of friendship, I extend Australia's condolences to the Indonesian people for all those lost in the tragic flooding and landslides in Sumatra last year and West Java just last month. Our thoughts are with the victims and their families. I would like to thank you, President Prabowo, and the people of Indonesia for the condolences that were extended to the Australian people following the Bondi attack.